Selamat malam, tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Cerita yang pertama, Mira, singa betina dari Marunda. Pada suatu malam, centeng-centeng di rumah Babayong di Kemayoran terkapar di lantai. Babayong sendiri terikat di tiang rumah tengah perabot. Barang-barang berharga dibawa kabur perampok. Malam itu juga, Tuan Ruiz, penguasa daerah Kemayoran, segera datang mempelajari bekas-bekas perampokan. "Tangkap Asni," perintah Tuan Ruiz kepada Bek Kemayoran. Keesokan harinya seorang pemuda yang gagah sudah diborgol dan ditahan di kantor Opas. Bek Kemayoran melaporkan hasil tangkapan kepada Tuan Ruiz. "Langsung saja masuk ke penjara, Sayan," perintah Tuan Ruiz kepada Bek Kemayoran. Asni keberatan dimasukkan ke penjara. Dia menjelaskan bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Malam itu di rumah, dia tidak pergi kemana-mana. Saksinya juga berkata kalau malam itu Asni di rumah. Setelah diselidiki dengan teliti, akhirnya Asni dilepas kembali. Tidak jadi dimasukkan ke penjara. Namun ada syaratnya, yaitu ia harus sanggup menangkap perampok sebenarnya. Kalau tidak berhasil, dia akan dicoboskan ke penjara. Sementara itu, di Marunda ada seorang gadis remaja cantik bernama Mira. Ibunya sudah lama meninggal saat dia berusia 3 tahun. Bapaknya, Bang Bondong, belum mau menikah lagi. Dia selalu teringat istrinya yang tercinta. Oleh karena itu, Bang Bodong sangat menyayangi Mira. Dia asuh Mira dengan baik. Mira dididik dengan penuh kesabaran agar kelak menjadi wanita yang dapat dibanggakan. Anehnya, Mira lebih suka bermain dengan kawanan lelaki. Dia senang mendayung sampai ke muara. Tidak aneh kalau Mira sering adu renang dari seberang sungai ke seberang lainnya. Selain itu, Mira juga tertarik pada ilmu silat. Dia bergabung dengan kawan-kawan lelakinya untuk berlatih silat. Dia bukan saja berbakat, tetapi juga pemberani. Melihat hal itu, Bang Bodong melatih sendiri putrinya dengan lebih tekun. Dalam waktu singkat, ketangkasan Mira sangat mengesankan. Sering dia diadu dengan kawan-kawan lelakinya. Tidak seorang pun sanggup menandingi ketangkasan Mira. Semua lelaki yang dihadapi dikalahkannya. Mira sangat disegani dan tidak ada duanya di kampung Marunda. Bapak merasa khawatir terhadap masa depan putrinya. Bagaimanapun, Mira adalah wanita. Kelak memerlukan seorang pendamping, seorang pelindung, dan seorang suami. Kalau semua lelaki yang datang selalu ditolak, Mira nantinya tidak menikah. Ia akan menjadi perawan tua. Pada saat itu, Asni melakukan penyelidikan ke Marunda. Dia ditegur penjaga gardu. "Apa siang hari begini harus permisi juga?" tanya Asni. Penjaga kampung Marunda tersinggung mendengar pertanyaan itu. Asni dipelototi dan segera ditendang. Namun, Asni sudah siap. Tendangan itu membuat penyerangan hilang keseimbangan dan terjauh lembab. Kawan yang lain langsung memukul kepala Asni dengan tongkat. Dengan mudahnya, Asni menangkap tangan penyerangnya, dipelintir sedemikian hingga orang itu mengadu kesakitan. Kedua penjaga kampung itu segera ke rumah Bang Bodong. Mereka lapor kalau mereka telah diserang seorang perusuh yang mabuk. Kontan Bang Bodong marah-marah. Dia mencari perusuh yang dimaksud. Tanpa banyak tanya, Bang Bodong menyerang dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Repot juga Asni menangkis.
Bang Bodong memang pendekar berpengalaman. Asni harus hati-hati mengambil langkah-langkah mengelak sehingga tidak heran kalau Bang Bodong hanya mendapatkan angin. Asni sigap sekali meloncat, bersalto ke belakang, koprol dan berguling-guling. Akhirnya, Bang Bodong terengah-engah. Tanpa melakukan serangan balasan, Bang Bodong sudah jatuh dengan sendirinya. Mendengar ayahnya dikalahkan, Asni yang jauh lebih muda itu, Mira seperti melayang saat lari menyerang ke arah lawan. Asni justru senang menghadapi pendekar wanita yang mengamuk. Jurus-jurus Mira sangat berbahaya. Mira menggunakan tongkat. Hal itu membuat Asni jungkir balik. Elakan disertai tepisan tangan membuat Mira terlempar ke kolam ikan. Tentu saja Mira ditelan lumpur, tetapi dia bangkit kembali dengan cepat. Kemudian Asni diserang dengan pedang. Entah bagaimana caranya, pedang terlepas di tangan dan Mira terlempar ke pohon yang bercabang-cabang. Saat jatuh ke tanah, tubuh Mira sudah ditangkap Asmi. Mira geram sekali, sementara Asni tersenyum-senyum. Hal itu membuat Mira makin marah. Untung Bang Bodong mengikuti adu silat itu dengan seksama. Jodohmu datang juga akhirnya Mira, kata ayahnya. Kamu harus terima dia sebagai pemenang yang jantan. Kamu tidak boleh ingkar janji. Dia berhak mengambilmu sebagai istri. Para pengikut Bang Bodong langsung bersorak. Asni diterima bekas musuhnya sebagai keluarga baru. Pada saat itulah Asni menceritakan asal-usul dirinya. Dia datang ke Marunda untuk mencari kawanan perampok. Dulu perampok itu merampok rumah Baba Hayong di Kemayoran. Kalau sampai gagal menangkap kawanan perampok itu, dia akan masuk penjara. Baik Mira maupun ayahnya segera tahu siapa yang dimaksud. Tidak lain Tirta dan kelompoknya yang sering berbuat onar. Mereka tinggal di Karawang. Untuk menangkapnya tidak sulit. Undang saja Tirta dan kawan-kawannya ke pesta perkawinan yang segera dilaksanakan di kampung Marunda. Undangan disebar. Pesta dilangsungkan besar-besaran. Tamu-tamu Bang Bodong datang dari berbagai pelosok. Ketika Tirta datang, dia amat kaget bertemu dengan Bek Kemayoran. Ternyata bukan Bek saja yang dijumpai. Tirta juga melihat Tuan Rais. Kemudian yang membuat paling tidak tentram duduk adalah opas-opas dan para centeng Babayong. Mereka seperti sudah mengepung dirinya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Tirta kecuali mengeluarkan pistolnya. Dia mengancung-ancungkan senjata api itu ke arah Bek Kemayoran dan segera ditembakkan. Letusan itu membuat para tamu panik dan bubar. Bang Bodong bermaksud menghalangi Tirta yang ingin menembak lagi. Pistol meletus dan melukai Bang Bodong. Pendekar tua itu terpental dan dadanya berdarah. Dia pingsan tidak sadarkan diri. Tirta kabur dari tempat pesta itu. Opas-opas mengejarnya. Centeng-centeng ikut mengejar sambil menghunus golok. Akan tetapi, dari semua pengejaran itu justru Mira paling cepat. Dia segera tampak merebut pistol deringan Tirta. Setelah beberapa saat berguling-guling di pasir pantai, tiba-tiba letusan pistol menggema. Tirta tampak berwajah pucat sambil merintih kesakitan. Pokoknya, saya sudah lega dapat berjumpa denganmu, Mira. Hanya benda ini yang dapat saya berikan kepadamu, kata Tirta. Setelah bungkusan itu dibuka, Mira melihat pending emas yang indah. Dengan terharu, Mira memperkenalkan Asni yang datang menyusul. Ini suami saya, Tirta, kata Mira. Tirta dan Asni bertatapan. Kamu adik saya, Asni, kata Tirta sambil memeluk. Kita satu ayah. Ibu saya dari Karawang, ibumu dari Banten. Tidak lama kemudian Tirta kehabisan darah dan tidak bernapas lagi. Asni dan Mira amat sedih. Bang Bodong sudah siuman dari pingsannya.
dan mendapatkan perawatan. Beberapa minggu kemudian, Asni dan Mira meninggalkan Marunda. Mereka telah menjadi pasangan suami istri yang berbahagia dan tinggal di Kemayoran sampai tua. Cerita berikutnya, Entong Gendut dari Batu Ampar. Pajak seyogianya diambil 1/5 dari hasil panen. Bagian itu bisa berwujud padi, palawija, dan hasil pertanian lainnya. Semuanya harus diserahkan kepada tuan tanah. Setelah tahun 1912, tuan tanah tidak mau lagi menerima bagian pajaknya. Dia minta kenaikan 2 kali lipat. Alasannya antara lain karena hasil panen jauh lebih bagus dari musim lalu. Dengan perbaikan sistem irigasi dari sungai ke sawah-sawah, membuat hasil panen berlipat ganda, serta akibat pengukuran ulang. Tidak diremehkan pula kegigihan para mandor melakukan kontrol menjelang potong padi. Umumnya, para petani keberatan. Kenaikan 20% bukan hal ringan. Pajak yang berat. Para petani usul agar pajak itu diganti dengan sewa tanah. Akan tetapi, tuan tanah menolak sebab dialah yang berkuasa. Jadi, dia pula lah yang menentukan mereka yang merasa keberatan lebih baik pindah ke gunung saja. Praktik-praktik busuk para mandor beserta centeng-centengnya di sawah waktu menimbang padi sangat meresahkan para petani. Kalau menimbang padi untuk pajak tuan tanah dilebih-lebihkan, pihak petani dirugikan terus. Mereka lah yang selalu menerima bagian paling buruk dan paling sedikit. Kegiatan lain yang meresahkan para petani adalah kompenian, yaitu kerja bakti tanpa upah untuk kepentingan para tuan tanah. Para petani dan warga desa, laki-laki dewasa pada umumnya, bersungut-sungut. Mereka sering berbisik-bisik atau berunding sembunyi-sembunyi untuk melakukan perlawanan. Patahkan saja lehernya. Salah seorang petani dan warga desa lainnya menyambut dengan bersemangat. Ya, nanti kita patahkan lehernya. Suasana semakin panas. Tuan tanah tahu suasana panas itu. Para petani dan warga desa tidak main-main. Oleh karena itu, permintaan agar pajak diganti dengan sewa tanah diluluskan. Akan tetapi, banyak petani yang akhirnya tidak mampu membayar. Barang-barang mereka dirampas dan diserahkan kepada tuannya. Kalau tetap tidak bisa membayar sewa tanah atau tidak ada lagi barang untuk menutup, rumah harus dijual. Pembelinya tuan tanah juga dengan harga amat murah. Tuan tanah sering hanya mendapat rumah rusak. Dia lalu memerintahkan mandor dan para centeng untuk membakar. Petani-petani malang itu makin sengsara. Sejak itu, suasana semakin buruk. Pada tanggal 14 Mei 1914, ada suatu peristiwa, yaitu Taha dihadapkan ke pengadilan. Dia petani dari Batu Ampar. Dia diputuskan pengadilan harus membayar pajak sebesar 7 gulden. Kalau tidak bisa membayar, rumahnya akan segera disita. Untuk melunasi hutang pajak saja masih kurang. Gema tidak puas melanda Batu Ampar. Entong Gendut dan kawan-kawannya marah sekali. Namun, untuk melakukan perlawanan terhadap tuan tanah, para mandor, dan centengnya, masih dirasa berat bagi Entong Gendut. Dia dan kawan-kawannya
harus mempersiapkan din terlebih dahulu, antara lain dengan belajar dan berlatih silat. Entong Gendut sebagai pelatih karena sejak dulu dia dikenal sebagai pendekar. Entong Gendut dibantu Modin dan Maliki. Mereka dari Batu Ampar juga. Anggota perkumpulan silatnya semula hanya beberapa gelintir orang, tetapi akhirnya bertambah mencapai lebih dari 400 orang. Di antaranya yang bersungguh-sungguh adalah Haji Ahmad Awab, Said Keramat, Nadi dan Dula. Orang-orang Arab ada juga yang ikut, antara lain Ahmad Ilhadat, Said Muksin, Alatas dari Cawang, dan Aladirus dari Cililitan. Peristiwa berikutnya terjadi di Villanova, rumah mewah milik Lady Rawlinson di Cililitan Besar. Malam itu, tanggal 5 April 1916, berlangsung pesta amat meriah. Hiburan untuk rakyat sekitar juga semarak. Tuan Ahmed, pemilik tanah luas di Tanjung Timur, datang dengan mobilnya. Sebelum sampai di jembatan, sekelompok orang tidak dikenal melempari mobilnya dengan batu. Tuan Ahmed tidak mempersoalkan kaca belakang mobilnya yang pecah dan penyok-penyok itu. Dia bergegas masuk ke pelataran rumah Lady Rawlinson. Di situ dia bergabung dengan tamu-tamu terhormat lainnya. Dia ikut menyaksikan hidangan seni berupa musik dan tari-tarian yang menyenangkan. Dia merasakan nikmatnya whisky, gurihnya daging kalkun, dan semerbak panggang babi. Dia bertukar pengalaman dengan kawan-kawannya yang sederajat. Ada tuan tanah Kemayoran, tuan tanah Pondok Gede, para wedana, serta tidak ketinggalan pula noni-noni bermata biru, berambut pirang, dan sinyo-sinyo yang tertawa dan agak malu-malu. Di luar halaman berpagar tinggi, rakyat menonton hiburan gratis seperti topeng dan wayang kulit. Sekali-kali mereka yang berada di luar pagar itu memperhatikan pemandangan pesta di halaman rumah Lady Rawlinson. Pesta di dalam makin menghangat. Pasangan-pasangan berdansa diiringi musik. Lalu mendekatlah seorang pelayan kepada Lady Rawlinson. "Bagaimana, Tija?" tanya Nyonya majikannya. "Saya sudah tahu, Nyonya. Jadi, benar Entong Gendut pimpinannya?" "Tidak salah, Nyonya. Dia pula yang menggerakkan orang untuk melempari mobil Tuan Amen." "Ya, Nyonya." Lady Rawlinson mendekati Tuan Amen dan menganjurkan agar dia melapor ke komandan polisi dengan cepat. "Tentu saja, Lady Rawlinson," jawab Tuan Amen. "Pada waktu yang diperlukan, saya bisa bertindak cepat. Sekarang tenang saja dulu." Tiba-tiba tetabuhan di luar pagar berhenti. Orang-orang yang berjualan makanan dan minuman menutup kegiatannya. Para penonton bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Seketika sepi dan lampu-lampu keramaian dimatikan. Hal itu membuat tamu-tamu yang berpesta di rumah Lady Rawlinson mulai berpikir, jangan-jangan bahaya mengancam. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mereka minta diri kepada nyonya rumah. Mereka tergesa-gesa pulang dengan bendi atau mobil. Lady Rawlinson ikut gelisah dan marah. Dia segera lapor kepada komandan polisi dan berkeluh kesah kepada presiden. Sementara itu, pengaruh Entong Gendut dan pembantu-pembantu dekatnya makin kuat. Apa yang dikatakan Entong Gendut diikuti semua oleh warga Batu Ampar dan sekitarnya.
Wedana Mesta Cornelis didatangi bawahannya yang menyampaikan laporan. Ia mengatakan bahwa pengaruh baik di kelurahan tidak bermanfaat lagi. Telinga dan mulut entong gendut ada di mana-mana. Wedana Mester Cornelis dikawal komandan pasukan serta polisi melakukan peninjauan ke Batu Ampar. Di depan rumah yang diduga milik entong gendut, dia langsung memerintahkan keluar, kalau tidak pintu akan diobrak. Entong gendut menjawab dari dalam, akan bersembahyang dulu. Selesai bersembahyang, entong gendut menampakkan diri. Dia berjubah putih, di dalamnya tersembul keris, dan tangannya memegang tombak panjang. Para pengawalnya bersopan dan bertombak berdiri di belakangnya. Aku raja dan aku tidak mau tunduk kepada siapapun. Aku tidak mau mengikuti pemimpin hukum apalagi buatan Belanda. Wedana Meester Cornelis berunding dengan opsir-opsir polisi. Sementara itu, Entong Gendut meneruskan bicaranya. Wedana, ketahuilah, aku amat malu kepada kawan-kawanku, para tuan tanah. Mereka telah membakar rumah penduduk miskin. Apa salah mereka? Hanya karena mereka petani miskin dan tidak mampu membayar pajak serta sewa tanah yang mahal. Lalu rumah mereka dihanguskan, amat disayangkan. Para pengikut Entong Gendut keluar dari semak-semak. Mereka bersenjatakan panah dan tombak. Wedana dan para pengawalnya kaget sekali. Dia lalu memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Ramailah kampung Batu Ampar. Tidak sedikit polisi kena bacok dan tertembus anak pria. Entong Gendut bersuara lantang. Teriakan-teriakan Allahu Akbar menggema. Amuk, amuk, teriak anak panah Entong Gendut sambil melemparkan tombak dan mengayunkan pedang. Serdadu bala bantuan datang. Anak buah Entong Gendut banyak yang berlimpangan. Beberapa rumah terbakar, penduduk yang tua, kaum perempuan, dan anak-anak diungsikan. Akan tetapi, korban warga Batu Ampar semakin banyak juga. Entong Gendut terluka, dadanya tertembus peluru, darah segar mewarnai jubahnya yang putih. Anak buahnya mengerumuninya. Wedana Maester Cornelis memerintahkan komandan pasukan untuk mengikat tangan Entong Gendut. Lalu dia dinaikkan ke tandu dan diangkut ke rumah sakit Queenie. Namun di tengah perjalanan Entong Gendut tidak bernafas lagi. Para pengikutnya dikejar-kejar polisi. Mereka terus mencari sampai ke Condet dan Tanjung Timur. Setelah tertangkap, mereka dimasukkan ke penjara.